Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Naila Kansar Ramadhani dengan NIM 444123023 dari kelas 4D Ekonometrika yang hari ini berkesempatan untuk ngasih tahu bagaimana sih langkah-langkah menganalisis fungsi produksi Kopdoglas dengan SPSS. Nah, daripada lama-lama, kita langsung aja ke studi kasusnya. Di sini untuk studi kasusnya sendiri, ada seseorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan atau X1, variabel benih atau X2, variabel pupuk atau X3, dan variabel tenaga kerja atau X4. Adapun variabel dependennya merupakan produksi padi atau Y. Nah, dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat tuh adalah sebagai berikut. Nah, ini data-data dari analisis fungsi produksi Kopdoglas. Nah, sebelum masuk ke SPSS-nya, kita jangan lupa pindahin dulu datanya ke Excel. Terus juga di sini harus dilihat kalau misalnya datanya ada yang koma seperti ini, itu tuh kalau bisa diubah ke titik, bukan kalau bisa, harus diubah ke titik karena di SPSS itu membaca koma tuh menggunakan titik, bukan menggunakan tanda koma. Nah, setelah data-datanya sudah diubah ke tanda titik semua untuk yang koma, itu kita langsung aja masuk ke SPSS-nya. Udah masuk ke SPSS-nya seperti ini, kita masuk ke variable view. Di sini di kolom name, kita masukin dulu variabel-variabel tadi, termasuk variabel X dan Y. Di sini kita masukin dulu variabel Y, lalu di enter. Variabel X1 enter, sampai variabel X4. Kalau udah kayak gini, di bagian label kita namain sesuai dengan nama variabelnya tadi. Kalau udah kayak gini, di bagian measure, di sini diubah semua menjadi scale. Nah, jika udah kita balik lagi ke data view. Nah, di sini variabelnya sudah tertulis semua. Langsung aja balik ke Excel-nya yang tadi, terus kita copy. Seperti ini, terus ke SPSS-nya, dan langsung dipaste. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung masuk ke analisisnya. Di sini kita klik transform, klik compute variable. Nah, ini tuh untuk mengubah datanya ini menjadi logaritma natural. Jadi pertama di kolom target variabel ini kita tulis len y. Target pertama yang akan aku gunakan itu variabel y, jadi kita tulis len y. Terus kita di sini di bagian function group klik yang all. Lalu di bawahnya functions and special variables ini kita cari bagian len. Nah, yang ini. Kalau udah diklik, nanti di sini ada tanda panah ke atas, dipencet, diklik aja. Terus ini dalamnya masih tanda tanya sesuai dengan target variabelnya kita masukin tadi variabel Y. Jadi kita klik yang produksi padi atau variabel Y, terus klik yang tanda panah ini. Nah, kalau udah seperti ini kita klik OK aja. Nanti akan keluar seperti ini. Kita balik ke bagian yang data tadi, bagian sini. Nah, Y-nya dia akan kelihatan di sebelah variabel X4 tadi. Lalu tinggal lakukan yang sama kepada variabel X1 atau X4 dengan langkah-langkah yang sama juga seperti variabel Y yang tadi. Nah, ini setelah semua variabelnya sudah ditransform menjadi logaritma natural, data-datanya akan muncul di sebelah data awal, variabel awal seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal klik analyze yang sebelah transform yang tadi, klik regression, lalu linear. Nah, di sini tuh kita akan membagi ke dependent dan independen, tapi data yang digunakan adalah data yang sudah menjadi logaritma natural tadi, bukan data yang awal. Nah, untuk len-nya sendiri dipindah ke dependent, dan len X1 sampai len X4 dipindah ke independen. Lalu jika sudah seperti ini, kita tinggal klik OK, dan outputnya akan keluar. Nah, untuk tabel yang pertama atau output yang pertama ini ada tabel variables entered atau remove. Nah, berdasarkan hasil outputnya ini bisa dilihat kalau misalnya variabel-variabel independennya tadi itu sudah ditransfer ke dalam bentuk logaritma. Terus juga dapat dilihat tidak ada variabel yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya di tabel kedua atau model summary, di sini kita bisa lihat nilai koefisien korelasinya atau nilai R ini sebesar 0,955 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel input atau variabel len X1 sampai len X4 terhadap outputnya atau len Y. Nah, nilai R square yang juga ini kita bisa lihat sebesar 0,912 yang menyatakan bahwa sebesar 91,2% variasi pada output dapat dijelaskan oleh keempat input tersebut, sedangkan sisanya 8,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Lalu nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,898 juga menunjukkan bahwa model tetap kuat dan stabil meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Lalu selanjutnya di sini ada tabel ANOVA, kita bisa lihat bahwa analisis fungsi ini itu signifikan secara statistik. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari nilai F hitungnya yang sebesar 64,674 dengan nilai signifikansinya atau signya sebesar 0,000 yang berarti jauh lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel-variabel independen di dalam modelnya, yaitu variabel len X1 sampai len X4 ini, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya atau len Y. Nah, dengan demikian, model regresi ini tuh dapat dipercaya untuk menjelaskan variasi pada output atau len Y berdasarkan input-input yang digunakan. Nah, di tabel yang terakhir atau tabel koefisien ini kita bisa lihat ada unstandardized koefisien atau B yang mempresentasikan kontribusi masing-masing variabel input dari len X1 sampai len X4 terhadap output atau len Y. Nah, dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa hanya len X1 yang berpengaruh signifikan terhadap len Y. Karena nilai signifikansi dari len X1 sendiri 0,001 yang di mana itu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya sebesar 3,962 yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Artinya, jika len X1 meningkat 1 satuan, maka len Y akan meningkat sebesar 0,857 satuan
atau dengan kata lain, elastisitas produksi terhadap X1 adalah 0,857. Sementara itu, variabel ln X2 sampai ln X4-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap output atau ln Y, karena masing-masing memiliki nilai signifikansi yang jauh lebih besar dari 0,05, yaitu dari ln X2 sendiri 0,803, ln X3 0,969, dan ln X4 0,908. Dengan demikian, dalam model ini hanya input X1 yang secara statistik terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap outputnya atau ln Y, sedangkan 3 input lain itu tidak signifikan. Mungkin sekian saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.